نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Ali Bagir Asif. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Izinkan saya juga menyapa yang hadir hari ini sambil menunggu yang lain. Ustadz Jerry Wijaya dari KMIB Bremen, kemudian ada Ustadz Arif Mat, KPMI Belgia, ada Mas Sofyan Hamid dari Muslim Braunschweig, kemudian sepertinya juga ada Kiai Nur Hashim Subandi dari Masjid Al-Hikmah Den Haag, serta beberapa pihak yang secara istiqomah kemudian dari PCI Jerman, Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam, waktu Belgia, Jerman, dan Belanda, serta tengah malam mendekati dini hari waktu Indonesia atau waktu Malaysia, kita masih diberkahi dengan kesehatan untuk bisa bersilaturahim, menimba ilmu, melanjutkan keistiqomahan kita, belajar dan menimba ilmu dari beliau Al-Habib Ali Bagir As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan, kita lakukan, mendapatkan berkah dan manfaat untuk penguatan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Bapak, Ibu, para jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak banyak menyita waktu, mengingat di Indonesia sudah mendekati tengah malam, jadi mungkin bisa kita mulai langsung kegiatan pengajian pada saat ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para alim ulama, para aulia, kepada guru-guru kita yang dari mereka kita memperoleh ilmu agama, orang tua kita, pada para wali-wali Allah, wabil khusus kepada musannif kitab Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, serta Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh berkah, dan apa yang kita timba, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, sembari menunggu jamaah yang lain, serahkan waktu sepenuhnya kepada Al-Habib Ali Bagir As-Segaf untuk menyampaikan pengajian pada malam hari waktu Indonesia ini. Kita sudah melampaui pembahasan mengenai sifat-sifat wajib Allah dan sifat jaiz. Insya Allah kita akan memasuki materi baru pada malam hari ini. Tafadhol Habib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala
wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas Aqidatul Awam ini. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gus Miftah dan para hadirin, dan juga meminta maaf atas pergantian schedule ini yang sangat mendadak. Akan tetapi apa boleh buat, karena ada semacam emergensi yang tidak bisa saya hindari berkaitan dengan keberangkatan saya untuk ziarah bersama ayah mertua saya dan keluarga ke Mesir dan ke Hadramut, yang insya Allah akan dimulai perjalanannya itu pukul 2 hari Sabtu, pukul 2 siang, yang biasanya kelas pukul 4 siang. Jadi mungkin pukul 3 atau pukul 4 itu saya sedang berada di pesawat. Karena itu diganti malam ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya dan konsistennya dan komitmennya. Karena memang majelis-majelis taklim semacam ini sangat memerlukan komitmen dan kesabaran, tidak semacam majelis-majelis mauidhah hasanah, majelis-majelis awam-awam biasa yang tidak memerlukan komitmen sebesar ini. Ala kulin, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena sempitnya waktu saya itu setiap saya mengajar itu saya merasa waktunya itu kurang. Saya ingin sekali-kali Gus Miftah saya diberi waktu 3 jam, 4 jam untuk untuk hanya menjelaskan saja. Jika memungkinkan suatu saat nanti ya, agar saya bisa kuat untuk mengungkapkan apa yang saya lakukan. Ala kulin, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak sekali masail-masail pembahasan akidah di beberapa kelas yang lampau, terutama yang berkaitan tentang uluhiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan tentang Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang umum ya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Tuhan itu esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mafhum Tuhan itu umum, Allah itu bukan umum, dia sesuatu yang khusus. Karena itu Anda akan melihat banyak agama-agama yang lain juga meyakini Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti orang Hindu, orang Buddha, orang-orang yang lain. Mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang lain. Dan mereka menganggap itu Tuhan. Karena memang mafhum, makna daripada Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang umum dengan makna bisa individunya itu banyak. Cuma kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini individu Tuhan yang benar hanya satu, esa, tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan af'al, perbuatan Allah. Yang mana, sudah saya katakan, sudah saya sampaikan di kelas yang lalu, bahwasanya Allah tidak wajib untuk melakukan sesuatu yang baik bagi manusia. Baik dan buruk itu sesuatu yang relatif. Dan relatif itu bukan sesuatu yang independen ada. Dia mesti ada lawannya. Baik pasti ada buruk. Kuat pasti ada lemah. Tanpa adanya lemah tidak ada kuat. Tanpa adanya kuat tidak ada lemah. Miskin kaya. Kalau semua miskin, tidak ada yang miskin. Semua kaya, tidak ada yang kaya. Kemudian di antara perbuatan Allah yang tidak wajib sebenarnya bagi Allah. Tidak. Tidak wajib bagi Allah untuk berbuat perbuatan mengutus para rasul ini. Mengutus para rasul adalah bagian daripada perbuatan Allah. Sebab itulah mengutus para rasul itu diantara perkara yang jaizat, perkara yang boleh bagi Allah. Dia bukan perkara yang wajib. Jadi Allah boleh mengutus rasul, Allah boleh untuk mengutus, boleh untuk tidak mengutus rasul. Boleh saja, tidak ada masalah. Akan tetapi Allah karena hikmahnya dan rahmatnya mengutus rasul. Ayo. Sebelum kita masuk apa itu Rasul, saya akan jelaskan secara singkat. Hikmah Allah itu mengutus Rasul. Kalau kita melihat kelompok-kelompok selain Islam, ada kelompok itu kelihatannya di India. Di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu dikatakan nama mereka itu Brahma atau Barohimah. Mungkin ada semacam kata-kata Brahma, jadi ada unsur Hindu dan Budanya. Barohimah itu, mereka meyakini ada satu orang itu
sebagai Tuhan. Dan mereka meyakini satu hal yang sedikit menurut saya aneh. Mereka meyakini bahwasanya mustahil bagi seorang Tuhan itu mengutus Rasul. Tidak boleh. Rasul tidak boleh diutus. Ketika saya membaca ini, saya terkejut. Kenapa? Kenapa kok Tuhan tidak boleh mengutus Rasul? Iya, karena mengutus Rasul itu perkara yang buruk. Masya Allah, dia bilang, mengutus perkara yang buruk. Iya, kalau kita lihat, Rasul itu datang membawa apa sih? Rasul datang membawa agama, memberitahu kita tentang agama, syariat-syariat. Dan itu perkara yang buruk. Loh, kenapa? Iya, karena majority daripada pertikaian yang ada di dunia ini pasti berlandaskan agama. Kita lihat yang sekarang Palestina dan Gaza, agama. Dulu perang salib, agama. Di Irak, agama. Berapa banyak perang-perang dikobarkan berdasarkan agama. Dan perang adalah perkara yang buruk. Karena itu adanya agama di dunia ini itu adalah perkara yang buruk. Dan yang membawa agama adalah Rasul. Maknanya Rasul membawa perkara yang buruk. Dan Allah tidak mungkin menyuruh seseorang membawa perkara yang buruk. Sebab itulah kelompok di luar Islam, namanya Barohibah atau mungkin yang namanya Brahma itu, meyakini bahwasannya tidak boleh Allah itu mengutus Rasul. Mustahil ada Rasul itu. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok ekstrim kanan yang sebagai antitesis daripada Al-Himah itu, dia kelompok yang kita kenal dengan nama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia mengatakan bahwasanya mengutus Rasul itu hukumnya wajib. Wah, ini yang satunya mustahil, yang satunya wajib. Wajib mengutus Rasul. Allah tidak mempunyai pilihan kecuali mengutus Rasul. Allah tidak bisa tidak mengutus. Kenapa? Kenapa? Iya, karena mengutus Rasul ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dan ada mempermudah kehidupan manusia untuk mengetahui Allah dan untuk mengetahui beberapa perkara duniawi. Bagaimana untuk mengetahui Allah? Iya, karena kita sebagai manusia, kita diberi akal. Dan akal kita bisa sampai kepada Allah. Bisa, bisa. Karena itu, sekejap lagi akan saya jelaskan beberapa pendapat di dalam masalah ini. Akal kita secara independen bisa untuk sampai kepada bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa tanpa bantuan Rasul. Bisa, tapi susah. Tapi susah. Dia memerlukan juhud, memerlukan usaha, effort yang sedikit banyak. Akhirnya, agar manusia itu tidak terlampau susah untuk mengetahui Allah, hanya dengan melewati akal, Allah mengirim instrumen yang lain. Ini loh, kue tak kasih, kamu tak kasih Rasul. Yang mana Rasul ini adalah representasi daripada aku di dunia. Kalau kamu mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul ini, kamu selamat. Kalau kamu mengingkarinya, kamu berdosa. Jadi untuk mengetahuiku, kamu mempunyai dua jalan. Melewati akal murni, dan kamu bisa melewati Rasul. Dan memberikan manusia dua jalan. Lebih mudah, lebih oke, lebih baik daripada hanya memberikan manusia satu jalan. Dan jelas, mengikuti Rasul lebih mudah. Jadi mengikuti Rasul untuk sampai kepada Allah lebih mudah daripada hanya kita mengetahui Allah melewati akal. Selama itu lebih mudah dan ada maslahat untuk manusia, maka Allah wajib untuk melakukannya menurut Mu'tazilah. Nah, itu di dalam masalah duniawi apa peran Rasul ini? Rasul itu mempunyai peran di dalam duniawi. Imam Ghazali itu mengatakan bahwasanya basic ilmu kedokteran itu daripada Nabi. Basic ilmu kedokteran yang sangat rumit, manusia hampir mustahil untuk mengetahuinya. Tidak mungkin untuk diketahui oleh ada. Maaf tadi terputus gitu karena terkonek dengan apa namanya WiFi yang saya lupa untuk matikan. Sudah. Tadi sampai mana? Dapatnya Mu'tazilah tentang wajibnya Allah menurunkan Rasul. Mu'tazilah, Nabi itu wajib untuk diutus. Karena Nabi akan memberi kita alternatif untuk mengetahui Allah. Karena kita sebagai manusia bisa untuk mengetahui Allah melewati akal pikiran kita.
Dan kemudian Nabi memberi kita pilihan lain. Kamu tidak usah melewati akal pikiranmu. Ada jalan lain yang lebih mudah. Ikuti aku, dan Allah sudah memberi aku mukjizat. Akan saya jelaskan nanti apa itu mukjizat, peran mukjizat yang sangat penting bagi para nabi. Jadi dengan adanya para nabi, manusia mempunyai dua pilihan alternatif. Untuk mengetahui Allah, imam melewati akalnya atau melewati nabi. Dan memberi manusia dua pilihan lebih mudah bagi manusia daripada memberi manusia satu pilihan, hanya memberi manusia satu jalan saja. Selama itu perkara yang baik, Allah wajib untuk melakukannya. Nah, terus Habib, di dalam perkara duniawi apa tugasnya para nabi itu? Tugasnya para nabi di dalam perkara duniawi itu bukan tugasnya, faedahnya para nabi di dalam perkara duniawi itu memberitahu perkara-perkara yang mungkin susah untuk diketahui oleh manusia. Imam Ghazali di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya adalah kitabnya beliau yang Al-Munqidh Minadh Dhalal, Al-Munqidh Minadh Dhalal, kitabnya beliau yang paling terakhir. Beliau itu mengatakan bahwasanya basic daripada astronomi itu daripada nabi. Basic kedokteran daripada nabi. Karena ada beberapa perputaran bintang itu memerlukan waktu 10.000 tahun, 5.000 tahun. Manusia mustahil untuk mengetahuinya. Karena umur manusia itu hanya 60, paling pol 100 tahun. Saiki wong 50 tahun aja sudah banyak kena penyakit. Loh, kok bisa tahu ada bintang ini berputar atau nampak setiap 5.000 tahun? Itu tidak mungkin kecuali melewati sesuatu yang namanya nubuwah. Nubuwah ditafsirkan adalah sebuah sixth sense yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan adanya sixth sense ini, indera-indera manusia yang lain tuh menjadi lebih kuat. Bisa melihat hal-hal yang tidak nampak, bisa mendengar hal-hal yang tidak nampak. Dan ini berguna untuk manusia di dalam kedokteran, basic kedokteran. Nabi yang memberitahu. Ini adalah pendapatnya Imam Ghazali, dan saya rasa ini pendapat yang wajib, pendapat yang sangat mulia, dan pendapat yang sangat kuat di dalam mengetahui kemuliaan dan kehebatan para rasul jika dibandingkan dengan manusia biasa. Selama Nabi mempunyai faedah di dunia dan di akhirat, maka Allah wajib untuk mengirim para nabi untuk mempermudah manusia. Ahli sunnah di tengah-tengah antara keduanya. Ahli sunnah mengatakan, tidak wajib. Mengutus para nabi tidak wajib. Mengutus para nabi itu jaiz bagi Allah. Allah boleh mengutus dan Allah boleh untuk tidak mengutus. Jika seumpamanya tidak ada nabi, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan, Allah mengutus para nabi untuk mempermudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa adanya nabi, tidak ada yang namanya hujjah. Apa ya hujjah itu? Hujjah adalah bagaimana ketika manusia berbuat kesalahan, manusia tidak bisa berkelit daripada Allah. Allah mengutus nabi memberitahu, manusia, kamu wajib beriman kepadaku. Ini aku diberi mukjizat yang tidak ada manusia pun bisa untuk melawannya. Ini adalah tanda aku adalah utusan Allah. Ketika sudah diutus ini, kemudian ada manusia tidak beriman pada hari kiamat, manusia tidak akan punya dalil untuk berkelit, untuk ngeles daripada Allah. Kenapa kamu tidak beriman? Aku tidak tahu. Loh, bukankah sudah putus Nabi? Tapi dia kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan bagaimana? Sudah tak kirim mukjizat. Jadi manusia tidak bisa untuk berkelit, tidak bisa untuk ngeles, karena dia tidak beriman kepada Allah. Intinya ketika ada nabi, kesalahan manusia ditumpukkan kepada manusia itu sendiri, karena Allah sudah melakukan apa yang manusia itu hal-hal yang membuat manusia tidak bisa untuk ngeles lagi. Setelah adanya para nabi. Sebelum adanya para nabi, ketika Allah bertanya kepada manusia pada hari kiamat, kenapa kok kamu tidak beriman? Loh, aku tidak tahu kok ya Allah, kalau beriman kepadamu itu wajib. Allah tidak bisa untuk hujah, untuk memojokkan manusia. Kenapa? Karena manusia punya dalil. Bahwasanya
Memang kok, aku tidak tahu kalau aku diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Coba ya Allah, engkau mengirim nabi. Aku pasti tahu kalau setelah kamu mengirim nabi, aku tidak beriman, itu salahku. Tapi kalau kamu belum mengirim nabi dan aku tidak beriman, ya mohon maaf, aku tidak salah. Jadi manusia tanpa adanya nabi tidak terpojok. Ketika manusia itu mati, sebelum nabi itu diutus, semuanya itu masuk surga semua. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu namanya Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah ini adalah masa-masa yang tidak ada Nabi di dalam. Orang-orang yang hidup pada zaman ini semuanya masuk surga semua. Menurut Asy'ariyah, menurut Imam Asy'ari, semuanya masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada hujah. Manusia tidak bisa dipojokkan oleh Allah karena masih belum ada nabi. Setelah adanya nabi, cerita lain. Setelah adanya nabi. Begitu pula lawannya, apa namanya, bukan lawannya nabi. Penerus para nabi itu para ulama. Orang-orang yang sudah berjumpa ulama, mereka tidak bisa berkelit lagi. Mereka mesti beriman atau masuk neraka. Orang yang belum berjumpa ulama, contohnya di Indonesia mungkin hidup di hutan-hutan Papua, hidup di hutan-hutan Kalimantan yang masih di, di apa itu namanya, di pokok-pokok, di pohon-pohon, dia tidak pernah ketemu orang. Orang-orang semacam itu yang masih belum masuk ulama ke dalamnya, itu masih Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah dengan makna dia akan masuk surga. Sebab itulah saya itu kadang-kadang itu guyon-guyon dengan kawan-kawan saya itu, tak jadi dari ulama itu yo api-api elek, ada apinya juga ada eleknya. Coba nggak ada ulama, semua itu masuk surga. Semua itu apa namanya? Semua masuk surga karena mereka itu ashabul fatrah. Walaupun ada pendapat daripada Imam Maturidi yang tidak semacam itu. Kan tetapi saya akan komitmen dengan pendapat Asy'ariyah di dalam level ini tanpa melihat pendapat-pendapat ulama daripada ahli sunnah yang lain agar kita fokus di dalam mazhab Asy'ari minimal di dalam level ini. Inilah yang saya rasa hikmah daripada para nabi. Hikmah daripada nabi untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah manusia mengetahui Allah. Dan saya rasa ada semacam ujian bagi manusia dengan kedatangan para nabi. Ada rahmat daripada aspek mempermudah manusia untuk mengetahui Allah, dan ada ujian bagi manusia sekiranya manusia tidak beriman kepada nabi tersebut, dia boleh masuk neraka. Dan realitinya mayoritas manusia tidak beriman. Mayoritas manusia tidak beriman. Nabi saja ketika di Arab saja orang-orang Quraisy 13 tahun banyak yang tidak beriman kok. Abu Lahab gagal di dalam ujian. Abu Jahal juga gagal di dalam ujian. Cuma banyak orang-orang itu ketika mengatakan Nabi itu rahmat. Iya rahmat. Saya rasa memang wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hadza huwal asal. Itu adalah segi yang paling dominan. Akan tetapi ada segi yang lain yang para ulama itu jarang membahasnya, dan saya melihat guru saya Said Qoda menyebutkan ini, bahwasanya ada semacam imtihan, ada semacam ujian bagi manusia. Al-Qur'an selain bayan wa huwal imtihan, menjelaskan tentang hukum Allah juga ujian bagi manusia. Anda beriman atau tidak? Nabi juga sama. Ketika Nabi itu diutus sebagai rahmat dengan makna mempermudah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai ujian. Apakah kamu itu beriman atau tidak? Anda kalau pikir-pikir, para bapak-bapak, ibu-ibu, datangnya para Nabi itu sesuatu yang dahsyat loh. Tiba-tiba bayangkan Anda tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang datang kepada Anda mengatakan, apa yang kalian lakukan selama ini, semuanya ini salah. Semuanya ini salah dan semuanya ini batil, kalian mesti mengikuti aku. Yang mengikuti aku mendapat pahala dan masuk surga, dan yang tidak mengikutiku mendapat dosa dan akan masuk neraka. Dan aku diberi mukjizat. Saya rasa itu sesuatu yang game changer. Itu adalah game changer di dalam kehidupan manusia. Dan banyak orang-orang pada saat itu tuh di awal-awal nggak mau beriman kepada Nabi. Ya kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk tiba-tiba beriman. Wallah, saya rasa mukadimah dan hikmah di dalam nubuah ini cukup
Sampai sini. Kemudian ini adalah hikmah daripada kenabian. Kita mengetahui ada 25 nabi dan rasul. Di dalam apa namanya baitnya arsala ambiya dawi fatona bisidki wa tabligi wal amanah. Arsala, makna arsala itu mengutus. Ambiya, ada nabi dan ada yang namanya rasul. Dua hal ini adalah uh, manusia yang berbeda, mempunyai tugas yang berbeda. Ada satu tugas namanya menjadi para nabi, ada tugas lain yang namanya rasul. Nabi yang wajib kita yakini itu hanya 25 nabi dan rasul saja, tidak lebih daripada itu. Kenapa kok 25 nabi dan rasul? Ya karena memang itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak lebih. Di atas 25 nabi dan rasul itu tidak wajib kita yakini. Nanti saya akan berziarah di Mesir itu ada namanya Nabi Daniel. Di Hadromut itu ada namanya Nabi Hadun. Ada lagi yang mengatakan Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, itu juga adalah nabi. Tapi nabi-nabi semacam ini, nabi-nabi semacam ini tidak wajib diyakini. Anda mau yakin, alhamdulillah. Tidak Anda yakini juga alhamdulillah. Cuma yang wajib Anda yakini hanya 25 karena 25 nabi dan rasul ini disebutkan di dalam apa namanya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mumtaz. Terus nabi itu apa sih Habib? Ada nabi, ada rasul. Secara umum sebenarnya nabi dan rasul itu definisinya sama. Didefinisikan oleh seorang ulama disebutkan dalam kitabnya Syekh Said Poda yang namanya rasul adalah insanun hurrun zakarun balighun fatinun auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi lil ibad sawa'un kana lahu kitabun. Bahwasanya yang namanya rasul adalah insan. Rasul itu mesti manusia. Tidak mungkin yang namanya rasul itu selain manusia. Tidak mungkin rasul itu hewan, tidak mungkin. Tidak mungkin rasul itu jin, tidak mungkin. Rasul itu malaikat, tidak mungkin. Dulu itu saya itu bingung, kenapa ya? Kok rasul itu tidak bisa malaikat? Padahal kalau rasul itu malaikat, saya rasa setengah pekerjaan itu akan selesai kan. Banyak orang-orang itu, kalau Anda membaca sirah Nabi, banyak orang-orang itu mengkritik orang-orang kafir pada zaman dahulu itu. Mengkritik. Mali hadar rasuli ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Yakni kok Rasul kok makan makanan seperti kita dan berjalan-jalan di pasar. Kenapa? Ya saya lihat ada dua hikmah itu. Yang pertama adalah menguji manusia. Lah kalau seumpamanya yang namanya Rasul itu malaikat, jelas ya tidak akan ada orang yang tidak beriman. Semuanya akan apa namanya akan beriman. Akhirnya iman itu menjadi sangat mudah sekali. Lah kalau iman itu sangat mudah sekali, ya tidak ada yang kafir nanti, pasti ada yang tidak ada yang kafir dan semuanya itu beriman. Nah, kalau semuanya itu beriman, ya apa guna neraka? Tidak ada neraka. Neraka mubadzir, wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin nanti. Kemudian yang kedua daripada hikmah Rasul itu manusia, agar bisa untuk ittiba, agar bisa untuk diikuti. Karena Rasul itu menjadi uswatun hasanah, karena dia itu manusia. Dengan makna apa yang Rasul lakukan, kita juga bisa lakukan. Kita juga bisa lakukan. Coba kalau Rasul itu jin, kalau Rasul itu apa itu namanya? Kalau Rasul itu malaikat, macam mana kita bisa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat tidak menikah, malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Kita tidak akan bisa untuk itibak malaikat. Kita tidak bisa untuk menjadikan malaikat uswatun hasanah. Tapi ketika Rasul itu manusia, Rasul bisa kita jadikan uswatun hasanah. Ini yang saya nak tekankan di dalam kelas hari ini. Rasul adalah manusia. Cuma mempunyai sifat yang lebih daripada sifat kita. Tapi hakikatnya manusia sama seperti kita, cuma mempunyai sifat yang jauh lebih tinggi daripada kita. Rasulullah bukan jenis yang lain selain daripada jenis manusia. Ini penting ya. Nanti dalam kitab-kitab yang lain atau mungkin dalam kehidupan yang lain-lain, dalam kehidupan Anda di dalam dunia ini, Anda akan sering Anda akan mungkin Anda akan menemui orang-orang itu yang mengatakan Rasul itu hakikatnya adalah
cahaya. Rasul itu hakikatnya adalah macam-macam. Saya rasa itu tidak sesuai dengan kaidah Islamiyah yang mana Rasul hakikatnya adalah manusia sama seperti kita, tapi mempunyai level yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya, daripada aspek sifatnya, bukan daripada aspek hakikatnya. Wallahu alam, ini yang saya pahami daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan harus yang namanya manusia, yang namanya Rasul itu harus hur, harus merdeka. Dia tidak boleh hamba sahaya. Dulu itu ada namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu diperjualbelikan. Dia semacam barang. Tidak mungkin yang namanya Rasul itu hamba sahaya. Rasul mesti merdeka. Dan dia mesti laki-laki. Rasul tidak mungkin perempuan. Rasul mesti laki-laki. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya ada nabi perempuan. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Siti Maryam itu nabi, terus Asia itu nabi. Ada yang mengatakan pendapat semacam itu ada. Tapi ini bukan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Reality di dalam dunia nyata tidak ada satupun nabi ataupun rasul yang perempuan. Karena ada beberapa kontradiksi kalau kita mengatakan rasul itu perempuan. Nanti kalau dia itu perempuan tidak boleh berjumpa semaunya dengan laki-laki, kemudian dia harus menurut suaminya, kemudian ketika dia haid macam mana, dia nak tahu, dia nak membaca Al-Quran, tidak boleh, Rasulnya sedang haid. Akhirnya nanti hujah itu tidak bisa terjadi di dalam orang-orang yang diutus kepadanya Rasul seorang perempuan. Harus balik. Tidak mungkin yang namanya Rasul itu anak kecil. Auhallah ilaihi bisyar'in. Dan yang namanya Rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Diberi wahyu oleh Allah dengan satu syariat. Dan biasanya yang namanya Rasul itu menghapus syariat Rasul sebelumnya. Nabi Adam, Rasul. Nabi Ibrahim, Rasul. Menghapus syariatnya Nabi Adam. Nabi Musa, Rasul. Menghapus syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Isa, Rasul. Menghapus syariatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad, Rasul. Menghapus syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan makna, dengan kedatangan Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Adam itu expired. Tidak boleh menyembah Allah menggunakan syariatnya Nabi Adam. Ketika datangnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Ibrahim itu expired. Tidak bisa untuk menyembah Allah menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim lagi. Begitu pula ketika datangnya Nabi Isa, agama Nasrani, agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa itu expired dan tidak bisa digunakan lagi. Sebab itulah khilaf antara Yahudi dan Nasrani itu, Yahudi tidak mengakui adanya Nabi Isa. Nabi Isa oleh Nasrani diakui dan menghapus syariatnya Nabi Musa. Kemudian Nasrani pun membuat kesalahan yang sama. Mereka tidak mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang menghapus legalitas Nasrani setelah datangnya Islam. Dengan makna setelah datangnya Islam, agama samawi apapun mesti dikonvert semuanya menjadi Islam. Tidak boleh tetap di dalam agama Nasrani setelah Islam datang, dan yang masih tetap ngotot dan degil maka akan dianggap kafir dan akan kekal selamanya di neraka. Maknanya yang namanya Rasul, dia itu akan datang dengan membawa syariat baru dan menghapus syariat Rasul sebelumnya. Di sini secara spesifik titik perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang mana kalau Rasul datang untuk menghapus syariat Rasul sebelumnya. Adapun Nabi tidak. Nabi datang untuk melestarikan dan mengembangkan dan menjelaskan syariat Rasul sebelumnya. Kita tengok Nabi Yakub, Nabi Yahya, mereka tidak mempunyai syariat baru, akan tetapi mereka menjelaskan syariatnya Nabi Musa. Nabi Harun tidak membuat syariat yang baru. Beliau menjelaskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini perbedaan yang sangat signifikan antara Nabi dan Rasul. Kalau ada nanti mungkin tuan-tuan itu akan
mendengar bahwasanya kalau Rasul itu wajib untuk menyampaikan syariatnya, wajib untuk berdakwah. Nabi tidak wajib untuk berdakwah. Saya rasa itu adalah perbedaan yang kurang tepat yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi ataupun Rasul, dia itu tetap wajib berdakwah dengan makna menyampaikan syariat. Cuma Rasul mempunyai syariat yang baru, Nabi tidak mempunyai syariat yang baru, akan tetapi hanya menjelaskan syariat daripada Rasul-Rasul sebelumnya. Definisi-definisi yang lain, Rasul membawa kitab, Nabi tidak ada kitab. Saya rasa itu bukan bukan perkara yang tepat untuk membedakan mana Rasul dan mana Rasul dan mana Nabi. Auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi lil ibad. Dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada hamba, kepada orang-orang. Ketika Nabi Isa diutus, Allah menurunkan wahyu, dan Allah menyuruh, wahai Isa, sampaikan wahyu ini kepada manusia. Tapi apakah semua disampaikan? Lah ini menurut saya yang harus dijelaskan secara spesifik. Tidak mesti ya. Setiap yang diketahui oleh Rasul itu disampaikan kepada umatnya. Tidak mesti semacam itu. Wah, kalau semua yang disampaikan yang diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya diberitahu kepada umatnya, ya kita akan mati muda. Kita akan mati muda. Ada beberapa hal yang memang diketahui oleh Rasul dan hanya khusus untuk Rasul. Ada beberapa hal yang oleh Allah ini saya sampaikan, saya turunkan dan sampaikan. Ada lagi, ini saya turunkan, engkau boleh untuk memilih, boleh kamu sampaikan, boleh tidak kamu sampaikan. Yang itu, yang nomor 2 dan nomor 3 itu disampaikan kepada umat, tidak ada masalah. Yang kedua wajib disampaikan. Yang ketiga, Allah memberi pilihan, ya boleh engkau sampaikan, boleh engkau tidak sampaikan. Yang nomor 1, Allah wanti-wanti, ini jangan kamu sampaikan. Ini hanya rahasia antara aku dan kamu. Kenapa? Ya karena saya rasa Rasulullah itu atau para rasul dan anbiya ibaratnya sekarang itu ring satu. Dia itu orang dalam. Orang dalam itu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang luar. Dan saya itu kalau guyon-guyon sama orang-orang awam itu, kamu itu syukur jadi orang awam. Di dalam masalah politik, kamu tidak mengetahui rahasia-rahasia negara. Kalau kamu mengetahui rahasia negara, kamu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kamu tidak terlatih untuk menjaga rahasia negara. Ada orang-orang yang khas, yang terlatih untuk menjaga rahasia negara dan tidak disebarkan. Begitu pula ada orang-orang yang terlatih untuk menjaga rahasia-rahasia Allah yang tidak boleh disebarkan kepada selainnya. Kenapa? Karena ini kalau disebarkan, manusia itu tidak akan bisa untuk mencernanya. Rasul bisa untuk mencernanya. Rasul bisa untuk menahannya. Rasul ketika berjumpa malaikat Jibril, dia tidak apa-apa. Berjumpa jin dia tidak ada masalah. Manusia berjumpa hal-hal semacam itu, dia akan langsung bingung dan tidak bisa untuk mencernanya. Sebab itulah memang ada beberapa ajaran Allah, beberapa wahyu yang khusus untuk para nabi, khusus untuk para rasul, jangan engkau sampaikan. Kalau engkau sampaikan kepada masyarakat, kalau engkau sampaikan kepada umat, ini hancur ini umat ini. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa mencernanya. Nanti aku beri wahyu yang wajib engkau sampaikan. Akan aku beri wahyu lagi yang engkau sampaikan, bisa engkau tidak sampaikan. Dan yang nomor 2 ini sudah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dan tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat penting sekali ya, karena ada dalam hadis mengatakan, lau ta'lamu nama a'lam labakaitum kathiran waladhahiktum. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi realitinya kita lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Maka kita tidak mengetahui semua yang diketahui oleh Rasul. Kita hanya mengetahui beberapa perkara
yang diizinkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk memberitahu kita. Ya ini mungkin hal-hal semacam ini yang banyak orang-orang tasawuf itu mengatakan hakikat, ya kan? Hakikat kan? Kan tidak, tidak semua hal kita mengetahui hakikatnya, ya. Hanya Rasul yang mengetahui hakikat segala segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk diketahui. Wallahu a'lam. Sawaun kana lahu kitabun amlah. Sama ada yang namanya Rasul itu akan dikatakan Rasul mempunyai kitab atau tidak. Yang penting dia mempunyai syariat yang baru dan syariatnya itu menghapus syariat rasul-rasul sebelumnya. Wallahu a'lam. Inilah sedikit daripada masalah nabi dan rasul. Sebagian kitab-kitab yang lain menambahi beberapa definisi rasul itu yang namanya rasul ataupun nabi, dia itu mesti salimun min dana akil ab wa khonal Dia mesti selamat daripada kerendahan ayah. Tidak mungkin ayah seorang rasul itu hina, tidak mungkin. Ayah seorang rasul pasti mulia. Lah itu Nabi Ibrahim itu ayahnya namanya apa? Azar. Azar itu adalah seorang produsen berhala, adalah seorang produsen berhala dan dia mempunyai pabrik berhala. Loh ini kan seseorang yang hina, seseorang yang hina. Memang dia itu seseorang yang hina, tapi Azar bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Azar adalah pamannya. Karena orang-orang Arab mengatakan paman macam ayah. Dan tidak mungkin seorang nabi itu emaknya berkhianat dengan makna emaknya pernah berzina. Tidak mungkin. Nabi pasti emak dan ayahnya itu suci. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW dijaga lebih daripada itu. Bahkan bukan hanya emak dan ayahnya, tapi daripada nasab-nasabnya yang di atas sampai Nabi Adam semuanya itu dijaga sedemikian rupa untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kabilah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil daripadanya, kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia, kabilah yang paling mulia daripada kabilah-kabilah Arab. Begitu pula daripada Quraisy diambil Bani Hashim, daripada Bani Hashim diambil keluarganya Abdullah bin Abdul Muttalib untuk keluarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Rasul ini adalah pilihan agar tidak dikomplain nanti, Allah kok milih Rasul kok random semacam itu. Tidak, wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu tahu di mana meletakkan kerasulannya. Rasul tidak dipilih secara random, tidak ada. Rasul dipilih dengan apa ya? Rasul itu dipilih dengan persiapan yang matang. Dengan persiapan yang matang yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidak ada komplain. Dan setiap Rasul pasti orang yang mulia, paling mulia di zamannya. Karena orang tidak akan mau mengikuti orang yang lemah, tidak ada. Pasti yang namanya Rasul akan disuruh akan diambil daripada orang yang paling kuat. Dan inilah saya ingin berbicara lagi masalah apa itu Quraisy, kabilahnya Rasul, kan, tetapi saya rasa cukup untuk level ini. Untuk level ini tentang mafhum daripada Rasul. Jadi, saya masih ada beberapa kesempatan. Jadi, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang apa namanya, tentang beberapa sifat-sifat daripada Rasul. Rasul mempunyai 3 sifat secara umum. Yang satunya adalah sifatul wajib, kemudian sifatul mustahil, dan sifatul jaiz. Sifatul wajib itu ada 4. Tabligh, fatonah, sidik, dan amanah yang disebutkan di dalam bait Aqidatul Awam, arsala ambiya dawi fatonah bisidki wat tablighi wal amanah. Untuk apa sebenarnya 4 sifat ini? Kan nanti ada sifatul mustahil, kan? Sifatul mustahil lawannya daripada 4 sifat ini. Apa itu? Lawannya fatonah, fatonah itu kan pandai, bodoh. Sidik itu jujur, pendusta. Tabligh menyampaikan, menyembunyikan. Amanah lawannya berkhianat. Nanti sifat jaiz itu tentang masalah kemanusiaan. Kenapa? Kalau jenengan berpikir, kenapa sih kok Rasul itu ada 4 sifat ini? Kenapa? Agar menyampaikan syariat itu sempurna.
benar-benar sempurna, tidak ada kegagalan sama sekali. Bayangkan ya, kalau Allah menurunkan kepada Rasul, sampaikanlah kepada umatmu bahwasanya sholat wajib 5 waktu, mulai subuh sampai isya, bla 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 bla. Kalau Rasul tidak pandai, Rasul itu boleh salah paham. Loh, kalau Rasul salah paham itu macam mana? Rasul salah paham itu macam mana? Sekali Rasul salah paham, maknanya ada potensi yang lainnya itu salah paham. Tidak mungkin Rasul itu salah paham. Sebab itulah diperlukan yang namanya fatona. Apakah Rasul boleh untuk menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah? Bayangkan, Rasul itu menyembunyikan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Sebab itulah 4 sifat ini diperlukan untuk menyempurnakan yang namanya syariat Allah. Tanpa adanya 4 perkara ini, maka penyampaian syariat tidak akan sempurna dan akan ada cara bagi manusia untuk ngeles. Akan ada cara manusia untuk berkelit di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka tidak beriman. Dan yang kedua, 4 sifat ini menunjukkan bahwasanya Rasul tidak hanya menyampaikan syariat, tapi Rasul juga mendidik manusia. Saya itu ada orang dulu bertanya kepada saya, Habib, kenapa sih kok Rasul itu mempunyai 4 sifat ini? Bukankah Rasul itu maknanya hanya wasilah saja? Ya sudah, jadikan Rasul itu semacam Grab, semacam Shopee kurir atau apa. Jadi saya beli di kurir Shopee, disampaikan, selesai. Jadi kurir ini hanya wasilah antara saya dan penjual. Ya sudahlah, Rasulullah semacam itu saja. Maknanya Rasulullah hanya wasilah antara kita manusia dan Allah loh. Saya bilang, Anda ini jangan mengira tugas Rasulullah itu hanya semacam itu, hanya menyampaikan. Tidak. Tugas Rasulullah selain menyampaikan itu mendidik umatnya. Dan tidak mungkin mendidik umat itu hanya dengan menyampaikan saja. Setelah menyampaikan, diajarkan. Saya sampaikan, saya ajarkan sedikit demi sedikit sampai Anda paham selama saya hidup. Untuk meningkatkan level kualitas umat manusia pada saat itu. Bukan hanya menyampaikannya. Karena itu diperlukan 4 sifat ini. Jadi tugas Rasul lebih tinggi daripada hanya menyampaikan syariat. Tapi juga di situ ada unsur mendidik umat. Wallahu a'lam. Arsala ambiya dawi fatona bisidki wat tablighi wal amanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi-nabi. Dan ada yang bertanya, Habib, mana yang lebih afdol, nabi atau rasul? Nabi atau rasul. Para ulama mengatakan an-nubuwah lebih afdol daripada ar-risalah. Kenabian lebih afdol daripada ketuhanan. Karena yang namanya kenabian adalah masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari rasulnya. Diajari wahyu turun, Rasul tanya. Jadi wasilahnya hanya ada 2 saja. Allah Rasul, Allah Nabi, Nabi Allah. Semacam itu. Tapi Rasul tidak. Rasul atau ar-risalah tidak. Ar-risalah adalah Allah menurunkan wahyu, wahyu diturunkan kemudian ke manusia. Jadi aspeknya ada 3. Allah, Rasul, manusia. Sedangkan Nabi, Allah, Nabi, Allah. Maka yang torofnya hanya Nabi dan Allah lebih afdol daripada Allah, Nabi, manusia. Ini yang namanya kenabian lebih afdol daripada kerasulan. Tapi Rasul, orang yang mempunyai kerasulan, lebih afdol daripada orang yang mempunyai kenabian. Karena tidak mungkin seseorang diangkat menjadi Rasul kecuali sebelumnya dia Nabi dulu. Jadi setiap Rasul pasti Nabi. Dan belum tentu Nabi itu adalah adalah Rasul. Maka di dalam Rasul ada Nabi dan Rasul. Di dalam Nabi hanya ada 1. Maka 1 orang yang mempunyai 2 derajat lebih afdol daripada
satu orang yang hanya mempunyai satu derajat. Jangan tertipu. Ada beberapa kelompok yang mengatakan kewalian lebih afdol daripada kenabian. Itu adalah kelompok-kelompok sesat yang saya rasa bukan daripada Islam, akan tetapi mengatasnamakan dirinya daripada Islam. Dan saya pernah berjumpa daripada orang-orang semacam itu. Wallahu a'lam. Dan arsala ambiya dawi fakoh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi-nabi itu, yang mana para nabi itu mempunyai dawi yang mempunyai fatonah. Fatonah itu kecerdasan. Yang namanya nabi, dia itu pasti cerdas. Tidak mungkin yang namanya nabi itu bodoh. Loh kenapa? Iya, karena kalau kita melihat yang namanya nabi di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali nabi-nabi itu mempunyai perdebatan dan menjelaskan. Tengok bagaimana perdebatannya Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ketika ketika Nabi Ibrahim melihat bintang hadza robbi, kemudian bulan wahada robbi, melihat matahari ini lebih besar, ini adalah Tuhanku. Itu banyak orang itu salah memahami bahwasanya Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan, berkelana spiritual. Itu salah itu. Nabi Ibrahim tidak sedang berkelana spiritual, akan tetapi Nabi Ibrahim pada saat itu ingin berdiskusi dengan kaumnya, karena kaumnya pada saat itu adalah kaum yang menyembah planet. Jadi mereka merasa bulan, planet-planet Merkurius, Saturnus, semuanya itu hidup dan mereka lah yang mengatur rezeki. Sekarang itu saya lihat hal-hal semacam ini masih ada di semacam zodiak gitu. Zodiak. Oh, kalau kamu zodiakmu Gemini, nanti rezekimu semacam ini. Zodiakmu ini semacam ini. Saya rasa itu adalah baki ataupun sisa daripada ajaran kaumnya Nabi Ibrahim yang pada saat itu masih meyakini bahwasanya planet-planet itu semuanya adalah benda-benda hidup yang dan mengatur rezeki. Tanpa adanya kepandaian daripada Nabi Ibrahim atau para nabi yang lain, maka para nabi itu tidak akan bisa untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan tidak akan bisa untuk berdebat dan menjawab pertanyaan daripada orang-orang Quraisy pada umumnya. Tidak akan bisa menjawab pertanyaan daripada kaum-kaumnya. Bayangkan kalau Nabi itu orang-orang Jawa ngomongnya ola-olo. Dia tidak tahu, ini apa? Dia tidak tahu. Jika Nabi semacam itu, susah. Dia tidak akan bisa untuk berdebat dan tidak akan bisa yang melaksanakan tugas Nabi yang namanya iqamatul hujjah. Itulah pentingnya seorang Nabi itu menjadi pandai, dan banyak dalil-dalil tentang kepandaian Nabi itu di antaranya adalah ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan itu adalah hujah kami. Itu adalah dalil kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Maknanya Ibrahim itu adalah hujah, bisa memojokkan manusia. Sekiranya manusia di dalam perdebatan terpojok dan dia tidak bisa untuk bergerak lagi kecuali mengakui apa yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, itu adalah perkara yang benar. Tanpa adanya kepandaian tidak bisa semacam itu. Arsala ambiya zawi fatonah bisidki. Nah ini sidik. Sidik itu maknanya kejujuran, jujur. Apa itu makna jujur? Makna jujur itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu benar, selalu sesuai dengan realitas. Saya masih ada waktu, Ustaz Keri, Pak Keri. Kan biasanya hanya 50 menit. Yang lainnya apa namanya? Tanya jawab. Monggo, Bib. Ini saya selesaikan sidik ini. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dikatakannya itu pasti benar. Cuma tidak semuanya, tapi hanya hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan agama yang dimana itu adalah maksud hakiki di dalam urusan Rasul. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu
mengatakan pasal agama, sholat 5 waktu itu wajib, puasa itu wajib. Tidak mungkin Rasulullah itu bohong. Tidak mungkin. Kebohongan Rasulullah itu mustahil aklan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah itu bohong, maknanya Allah itu juga bohong. Karena yang namanya mukjizat itu seperti perkataan Allah bahwasanya ini hambaku dan apa yang dikatakan hambaku itu benar. Jadi mukjizat adalah sokongan, dukungan, legitimasi terhadap kebenaran Rasul, kebenaran Nabi. Kalau Nabi dan Rasul itu pernah berbohong, Allah juga bohong karena membenarkan, melegitimasi kebohongan itu juga bohong. Dengan makna hal-hal yang berkaitan dengan agama, Rasul tidak mungkin berbohong. Dengan makna tidak berbohong adalah apa yang dikatakannya sesuai dengan realita. Itu yang namanya benar. Jadi kalau saya mengatakan, oh hari ini ada kelas, ternyata memang benar ada kelas, itu namanya sodik. Maknanya apa yang saya katakan sesuai dengan realita. Itu kebenaran. Bukan apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya kira. Jadi kadangkala, oh saya kira Gus Miftah hari ini tidak datang. Apa yang saya katakan sesuai dengan perkiraan saya, tapi tidak sesuai dengan realita. Saya dikatakan bohong, walaupun tidak berdosa. Jadi tidak semua bohong itu berdosa. Kebohongan adalah perkataan yang tidak sesuai dengan realita. Kejujuran adalah perkataan yang sesuai dengan realita. Tak ada urusan dengan apa yang Anda yakini. Maknanya Rasulullah itu jujur. Maknanya adalah Rasulullah, perkataannya Rasulullah selalu sesuai dengan realita. Terutama di dalam masalah-masalah agama. Rasulullah tidak mungkin berbohong sengaja dan tidak mungkin berbohong tidak sengaja. Tidak mungkin itu terjadi karena Rasulullah tidak pernah salah. Bagaimana berbohong tidak sengaja? Rasulullah contohnya beliau lupa mengatakan sholat witir itu 2 rakaat atau sholat witir itu wajib. Tapi beliau tersilap mengatakan sunnah. Beliau tidak sengaja, mustahil itu. Mustahil itu. Karena jika Rasulullah itu pernah semacam itu, ada potensi syariat-syariat yang lain juga Rasulullah itu tersilap. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam Islam. Lah kalau di dalam perkara duniawi macam mana ya Habib? Di dalam perkara duniawi ada beberapa ulama mengatakan Rasulullah boleh salah. Rasulullah boleh salah. Kenapa? Karena perkara duniawi tidak ada kaitannya dengan kalau salah dalam perkara duniawi tidak ada masalah dengan perkara ukhrawinya. Dulu Rasulullah pernah ada berjumpa dengan 2 orang petani kurma. Terus Rasulullah mengatakan, ini kurmamu jangan kamu kasih pupuk, semacam itulah. Dan dia menurut kepada Rasulullah. Ternyata tahun depan panennya itu tidak terlampau banyak. Panen tidak terlampau banyak. Terus komplain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, panenku tidak terlampau banyak. Kata Rasulullah apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan perkara-perkara duniawimu. Begitu pula ketika perang Badar, Rasulullah turun di salah satu sumur, dikomplain oleh Rasulullah, dikomplain oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, kenapa kok kamu turun di sini, membuat kemah di sini? Apakah ini wahyu atau pendapatmu? Kalau wahyu kami turuti, kalau pendapatmu bisa kita diskusikan. Ini pendapat juga Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salah. Yang benar engkau mesti turun sebelah sana. Jadi sumur-sumur yang lainnya kita timpa, kita tutup, kita hanya minum sumur yang paling dekat itu, nanti kita minum, mereka tidak minum. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, para ulama mengatakan kesalahan Rasulullah tidak ada masalah, karena tidak ada hubungan dengan perkara ukhrawi. Tapi dalam perkara ukhrawi mustahil Rasulullah itu salah sengaja atau tidak sengaja. Wallahu a'lam. Adapun tablik dan amanah, karena dia itu sangat penting sekali dan menyentuh hakikat daripada kenabian dan kerabat itu sendiri, insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Sekarang saya berikan kepada Gus Miftah lagi untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang ada daripada para jamaah. Silakan.
Baik, terima kasih banyak Habib atas apa materi yang sudah kami terima pada malam hari ini. Alhamdulillah, selama 1 jam kita sudah belajar banyak dari Habib. Ada beberapa hal yang telah beliau sampaikan tadi. Beliau membuka majelis pada malam hari ini dengan menjelaskan mengenai akidah Ahlus Sunnah yang perlu kita yakini bahwa pengutusan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari af'al Allah yang bersifat jaiz. Kita tidak menyepakati pandangan kaum Barohim yang mengatakan bahwa pengutusan Rasul merupakan hal yang tidak baik sehingga bisa menimbulkan konflik antar agama, dan kita juga tidak menyepakati pandangan kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa pengutusan Rasul merupakan kewajiban bagi Allah. Jadi kita meyakini bahwa ada hikmah nubuah di situ walaupun bersifat jais. Hikmah nubuahnya adalah uh, bahwa Rasul diutus untuk mempermudah manusia mengenal Allah dan sebagai hujah nantinya di akhirat apakah manusia itu beriman atau tidak setelah datangnya Rasul. Memang sebagaimana disampaikan oleh Habib, ada 2 jalur kita dapat mengetahui Allah, yaitu melalui jalur akal, tetapi tentu akan lebih mudah apabila kita mengenal Allah melalui jalur Rasul-Rasulnya. Beliau juga mengulas tadi mengenai perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian kriteria Rasul, 4 sifat Rasul yang juga berperan untuk menyempurnakan peran-peran Nabi dalam menyampaikan risalah ketuhanan dan fungsi nabinya. Di menit terakhir, Al-Habib menyampaikan 2 sifat Rasul, yaitu Fatonah dan Siddiq. Fatonah bermakna bahwa Rasul memiliki kecerdasan untuk membantu para Rasul dalam membangun hujah dan argumentasi serta menjelaskan syariat-syariat Allah. Kemudian Siddiq yang bermakna jujur, bahwa perkataan sesuai dengan realita, terutama dalam masalah-masalah keagamaan dan syariat. Uh, Adapun 2 sifat wajib bagi Rasul yang lain, yaitu tabligh dan amanah, insya Allah akan dijelaskan oleh Al-Habib pada majelis yang akan datang. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membuka sesi tanya jawab, Habib. Kebetulan sudah ada satu yang masuk. Saya mohon izin membacakan satu pertanyaan ini. Assalamualaikum, mau bertanya Habib, kedatangan Rasul yang baru itu apakah hakikatnya memang total menghapus dan merestart syariat Rasul sebelumnya, atau menambahkan dan menyempurnakan syariat Rasul sebelumnya? Itu pertanyaan dari Mas Muhammad Awaluddin Habib. Daripada yang saya paham, bahwasanya Anda bisa untuk mengatakan bahwasanya memang total menghapus. Memang total menghapus dengan makna, contohnya saya beri contoh Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nabi Isa membawa sebuah syariat. Nabi Muhammad membawa syariat yang baru. Ada beberapa titik temu. Saya mengakui itu dengan makna ada beberapa persamaan antara syariatnya Nabi Isa dan syariatnya Nabi Muhammad. Khususon di dalam masalah akidah. Yang dalam masalah akidah ini memang tidak ada perbedaan antara semua nabi. Semua nabi mempunyai akidah yang sama. Sama ada. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad, semua akidahnya sama. Syariatnya pun di dalam akidah, setelah kita mengetahui semua akidah itu sama, sekarang masalah fikihnya yang kita kenal dengan nama syariatnya. Apakah fikihnya itu sama? Saya akui memang ada beberapa hal yang sama antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Contohnya diperbolehkan menikah. Diperbolehkan menikah di dalam syariatnya Nabi Muhammad juga boleh, di dalam syariatnya Nabi Isa juga boleh. Akan tetapi, saya akan tetap mengatakan ada perombakan total dengan makna kalau Anda menikah dalam Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad, Anda tidak boleh untuk menikah bermaksud ini adalah syariatnya Nabi Isa. Tidak boleh.
Anda mesti mengatakan, saya menikah karena ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Walaupun ada persamaan di dalam syariat atau di dalam hukum-hukum fikih antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, ketika Anda melakukannya, Anda mesti berniat ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Ini bukan lagi syariat Nabi Isa. Kalau Anda masih meyakini bahwasanya ini adalah syariatnya Nabi Isa, wallahu a'lam, mungkin apa yang Anda lakukan tidak sah dan bisa berdosa. Karena syariatnya Nabi Isa dengan adanya Nabi Muhammad sudah apa namanya? Sudah expired. Sudah expired. Anda boleh mengatakan itu menyempurnakan, tidak ada masalah. Tapi menyempurnakan dengan makna hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan manusia pada zaman Nabi Muhammad, akan dirubah syariatnya daripada syariat yang ada di dalam Nabi Isa. Tapi saya lebih lebih suka mengungkapkan dengan ungkapan mansuh. Mansuh itu memang benar-benar dihapus, memang benar-benar apa namanya dihapus, diganti dengan syariat yang baru, dan jelas syariat itu lebih sesuai lebih sesuai dengan syariatnya, lebih sesuai dengan kehidupan manusia pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya daripada yang ada pada syariat Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Saya rasa sampai situ saja. Baik, terima kasih Habib. Ini kebetulan ada yang mengangkat tangan dari Ustadz Arif, Ketua KPMI di Belgia. Silakan Ustadz. Terima kasih Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam. Tadi saya menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf tadi sempat mematikan kamera karena perjalanan pulang dari kantor, sudah tiba di rumah. Masya Allah. Tadi ada yang sangat menggelitik saya ini untuk menanyakan karena tadi terkait dengan fatroh ya, zaman kekosongan ya, kekosongan antara satu syariat dengan syariat berikutnya, dan pamungkasnya di zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, tadi Habib menjelaskan mengenai kemungkinan masuk surga semuanya begitu. Apakah memang seperti itu Habib? Karena pada saat sebelum Nabi Muhammad lahir itu sempat ada seperti misalnya pasukan gajah yang dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah mereka juga nanti akan masuk surga juga gitu? Apakah seperti itu? Atau bagaimana sebenarnya pengertiannya? Atau hanya ya orang dihukumi ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa namanya kebaikannya. Kalau emang dia baik ya seperti misalnya Abdul Muthalib merasa Abdul Muthalib karena kan saat itu Nabi masih kecil, belum dapat syariah. Artinya Abdul Muthalib mungkin masuk Islam karena beliau masuk surga begitu karena beliau ini, atau bahwa alam gitu, itu prerogatifnya Allah gitu. Mungkin minta ininya tanggapannya aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya rasa pertanyaan yang sedikit susah, sedikit mendalam, tapi saya jawab tapi jenengan tahan sedikit ya. Ya sedikit angel. Saya masuk lebih mendalam masalah ini. Dengan bertanya bahwasanya sebelum adanya Nabi, ya wis delok wong kuwi apik apa elek. Kalau wong kuwi apik, ya masuk surga. Ya kalau orang itu elek, ya masuk neraka. Di sini akan ada semacam kesinambungan, ada semacam keharusan antara perkara yang baik dan dia itu mendapat pahala, kemudian masuk surga. Ini di dalam mazhab ahli sunnah itu tidak mesti. Saya beritahu ya, jenengan sebelum datangnya Nabi, Anda memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu perkara yang baik. Tahu dari mana perkara yang baik itu mendapat pahala daripada Allah. Anda tidak tahu itu. Anda tidak tahu itu. Anda tidak tahu itu. Kemudian ada orang ketika sebelum datangnya para rasul, dia itu mencari tahu Tuhan. Ada yang bertapa, mungkin kalau di Jawa itu ning Gunung Kawi, Semedi.
Kenapa? Dia ingin mencari Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dan dia memang benar-benar ingin tahu siapa itu Tuhan. Akhirnya dia sampai kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia mempunyai kesimpulan bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tapi cuma namanya bukan Allah. Tapi sifat-sifatnya sama seperti Allah. Apakah hal itu mendapat pahala sebelum datangnya Nabi? Mungkin mendapat pahala, mungkin tidak mendapat pahala. Kita tidak bisa yakin. Jangan-jangan malah Allah itu marah. Kamu kenapa? Kok ingin tahu tentang aku? Bukan urusanmu. Wong kamu itu hamba manusia kok ingin tahu tentang Tuhan. Ibaratnya kamu itu paparazi, ingin mencari tahu tentang aku. Dan itu bukan perkara yang baik. Tanpa adanya Rasul, kita tidak mengetahui mana perkara yang mendapat pahala dan mana perkara yang mendapat dosa. Jangan-jangan perbuatan yang kita anggap baik itu mendapat dosa. Jangan-jangan perbuatan yang kita anggap buruk itu mendapat pahala malahan. Datangnya Rasul itu mengkonfirmasi ada beberapa perbuatan yang baik mendapat pahala, perbuatan yang buruk mendapat dosa. Tanpa adanya Rasul, kita masih akan terus 50-50, kita tidak tahu yang mana. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab siapapun sampai kami mengutus rasul. Di sini para ulama-ulama ahli fatrah, abad kekosongan, mengambil istimbat, mengambil hukum, selama Rasul tidak diutus, maka Allah tidak akan mengadab. Dan di dunia, dan di akhirat hanya ada dua tempat, ya iman neraka, ya iman surga. Lah kalau kamu tidak diadab, ya otomatis kemana namanya? Otomatis ke surga. Tidak ada jalan tengah, itu tidak ada. Ashabul A'raf sementara, nanti lama-lama dia akan apa namanya? Dia akan ke surga juga. Di sini para ulama itu mengambil istimbat tentang yang namanya Ashabul Fatrah. Lah itu Habib, itu yang gajah-gajah itu piye itu? Yang gajah-gajah itu kan diazab kan? Iya. Si Abraha ketika menyerang Ka'bah, dia diazab apa namanya, dihancurkan oleh burung ababil. Memang itu tidak boleh diingkari. Abraha dihancurkan oleh burung ababil. Tapi apakah kita yakin setelah dihancurkan oleh burung ababil dia masuk neraka? Wah, saya wallahu alam ya. Saya tidak tahu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengatakan Abraha itu masuk neraka. Kalau ada, beritahu saya. Yang saya tahu, Abraha Azhabul Fil dihancurkan oleh Allah di dunia dengan toiron ababil. Iya. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Dijadikan seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Lah, apakah bisa hanya dengan itu kita mengatakan bahwasanya karena dia diadab di dunia, dia masuk neraka? Saya rasa ada satu halakoh, ada satu hal yang tidak sempurna di situ. Ada satu hal yang tidak sempurna. Wallahu a'lam. Saya rasa saya mau mengatakan Abraham masuk surga, ya saya tidak berani. saya tidak berani. Tapi yang jelas dalil masuknya Abraham ke neraka hanya dengan diadabnya dia di dunia kurang kuat. Saya rasa semacam itu. Saya rasa memang kurang kuat dan memang dalil yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan Abraha ketika menyerang, saya ini tidak belani Abraha ya. Tapi ketika dia itu menyerang Ka'bah, dia tidak merasa oh ini punya Allah harus kita hancurkan. Tidak semacam itu. Dia merasa Ka'bah yang dia bina, dia kan membina Ka'bah, dia membangun Ka'bah juga di Son'a. Dan sampai sekarang Ka'bahnya itu ada, tapi di bawah tempat sampah. Ka'bah yang dia bangun di Son'a itu diisingi, diuyui, dikencingi sama orang Arab. Dia itu pegel gitu loh. Dia itu pegel. Waktu aku Ka'bahku tidak akan bisa dikunjungi sampai Ka'bah yang di Mekah itu dihancurkan. Tapi
Saya rasa dia menghancurkan itu bukan karena itu milik Allah, karena hanya sebagai kompetitor Ka'bahnya dia. Itu saja. Wallahu alam, saya masalahin nanti kalau di-cut nanti oh Habib Ali belani Abraha atau apa. Saya tidak semacam itu. Akan tetapi dalil dalil mengatakan bahwasanya Abraha masuk neraka hanya dengan diadabnya di dunia, saya rasa kurang kuat. Perlu kita dalami lagi masalah itu. Tapi secara umum, setiap kaum yang tidak diutus Nabi ke dalamnya dan dia tidak beriman kepada Nabi, menurut ahli sunnah, Asy'ariyah, bukan Maturidiyah ya, Asy'ariyah, dia masuk surga. Disinilah dikatakan ayah ibu Nabi masuk surga. Abdul Muthalib masuk surga. Kenapa? Karena mereka meninggal sebelum Nabi diutus. Tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah. Atau orang yang tinggal-tinggal di hutan-hutan, di gunung-gunung, tidak pernah kedatangan ulama. Semuanya masuk surga semua itu. Kalau tidak ada dai. Wallahu a'lam. Syukran katsiran, Habib. Sami-sami. Terima kasih Habib. Ini waktunya sudah kurang 12 menit Habib. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Khairuddin. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Saya pernah membaca, misalnya kalau najis kenapa, itu pertanyaan terakhir Habib. Yang saya tahu di zamannya Nabi Isa, minum arak itu boleh, kemudian diganti tidak boleh di zamannya Nabi Muhammad. Kemudian menikah hanya satu, boleh 4. Di zaman Nabi Musa boleh menikah sebanyak-banyaknya. Di sini boleh menikah hanya hanya 4. Hal-hal semacam itu ya, karena syariat itu ya Ustadz Tuan, itu diturunkan terpulang melihat kemaslahatan umatnya masing-masing. Sholatnya di zamannya Nabi Musa 50 kali, di sini hanya 5 kali. Karena maslahatnya semacam itu. Selama yang namanya syariat itu terbina atas maslahat, maka maslahat umat dan umat yang lain itu berbeda-beda. Dan secara otomatis ya ketika umatnya berbeda, ya syariatnya juga berbeda untuk mengakomodir maslahat daripada umat tersebut. Adapun akidah dia tidak akan berubah. Wallahu alam, dengan makna karena akidah itu kan berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya, dan Allah tidak pernah berubah dan sifatnya tidak pernah berubah, maka hal-hal semacam itu tidak berubah. Yang berubah hanya yang berkaitan dengan fikih dan hanya yang berkaitan dengan furu saja. Dan contohnya yang berubah ya tadi itu di zamannya Nabi Musa, kalau bermaksiat langsung ada langsung ditulis di sini. Ada yang mengatakan ditulis di jidatnya, tertulis di depan pintu rumahnya. Di zamannya Nabi Muhammad ditutupi. Kalau bisa bertaubat malah lebih baik. Dan hal-hal semacam itu yang disebutkan. Sholat 5 waktu itu tidak ada di zamannya beberapa nabi sebelumnya. Kemudian ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Zakat di zamannya Nabi Musa itu 25%. Maknanya seperempat. Kalau Anda mempunyai Rp1.000, zakatnya ya Rp250. Di zamannya Nabi Muhammad 2,5%. Kalau Anda mempunyai Rp1.000, zakatnya Rp25. Semacam ini di antara perubahan-perubahan syariat daripada nabi ke nabi. Contoh sedikit. Wallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana anusitana anta al-nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tari talarda wa man alaiha wa antaqalu wahidin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in afiyatana. Allahumma ja'alna wa iya fi panafika wa amanika wa yatika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa dibagin wa dihasadin wa misrik bisa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna bil akhirati wassalamah.
bitaq istiqomah dan musibatin nadama innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina masyyikhana wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat ya rabbal alamin wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhan alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita terima, ilmu, pengetahuan, petunjuk dari Habib Ali Bagir Assegaf dapat menjadi ilmu yang manfaat dan berkah bagi kita semua. Kami juga mendoakan mudah-mudahan Habib Ali Bagir Assegaf dalam perjalanan lancar, sehat walafiat, dan nanti bisa terus memberikan bimbingan kepada kita di kesempatan pengajian-pengajian yang selanjutnya. Kita tutup pengajian pada malam hari Jumat ini, Habib, ya? Ya. Malam hari ini dengan membaca doa. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan pengajian yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.